Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembang tumbuhkan industri pertanian di Indonesia. Nah, adapun itu yaitu metode meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Metode yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama, metode implikasi pertanian. Nah, yaitu melalui implikasi pertanian dilakukan dengan cara mengelola lahan pertanian sebaik mungkin yang bertujuan meningkatkan hasil produksi. Implikasi sangat cocok diterapkan untuk daerah dengan potensi pertanian yang sempit, misalnya di Jawa dan Bali. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan untuk menyukseskan program interplikasi pertanian adalah dengan sabta usaha tani. Sabta usaha tani tersebut meliputi kegiatan seperti pemilihan bibit unggul, pengelola tanah yang baik, dan melakukan pemupukan yang tepat. Nah, selain itu juga dilakukan penyuluhan mengenai pengendalian hama penyakit, irigasi, pengelolaan pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Nah, ada pun yang kedua itu adanya diversifikasi produk pertanian. Nah, lewat program diversifikasi pertanian merupakan usaha meningkatkan produksi pertanian dengan beberapa jenis produksi. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan hanyalah dari satu jenis tanaman pertanian saja. Dengan begitu, tanaman lain yang berpotensi menguntungkan juga semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, cara diversifikasi pertanian adalah dengan menanam beragam jenis tanaman dalam satu lahan pertanian. Keuntungannya akan berlipat ganda pada saat yang panen dalam lahan yang sama. Nah, seperti ketika Anda menanam cabai rawit dan tomat sekaligus, jadi ketika dalam satu musim panen terdapat tanaman yang gagal, panen masih ada tanaman lainnya yang dapat dijadikan cadangan sebagai sumber pendapatan bagi para petani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM A03200001, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya tadi. Langsung saja, 3. Pemanfaatan lahan. Dalam meningkatkan produksi pertanian, pemerintah juga melakukan terobosan yang inovatif dengan optimalisasi lahan rawa. Selama ini, lahan rawa dianggap kurang memiliki nilai yang produktif. Maka dari itulah, Kementerian Pertanian atau Kementan memiliki program Selamatkan Rawa, Selamatkan Petani atau Serasi. Program ini pun cukup berhasil meningkatkan produktivitas pertanian. Di Indonesia sendiri, luas lahan rawa yang memiliki nilai potensial seluas 33,4 juta hektar. Dari luas tersebut, ada sekitar 14,2 juta hektar sudah diberdayakan untuk pemanfaatan sawah. 3,1 juta hektar lainnya sebagai lahan hortikultura dan 1,9 juta hektar digunakan untuk tanaman tahunan. Metode serasi ini dilakukan dengan cara menormalisasi irigasi, terutama pada saluran air, pintu air, tanggul, hingga pompa. Tidak hanya itu saja, pengolahan tanah, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit juga menjadi perhatian. Kemudian nomor 4, pemberian alat dan mesin pertanian dari pemerintah. Terakhir, peningkatan produksi pertanian harus dilakukan secara berkala dengan dukungan para stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian atau Kementan. Dukungan ini bisa dilakukan dengan pemberian alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk petani. Alat dan mesin tersebut digunakan ketika petani mulai melakukan pengolahan, panen, hingga pasca panen. Contoh dari pemberian alat dan mesin pertanian ini adalah pengadaan mesin tanam pindah bibit padi. Tujuannya tidak lain adalah agar petani dapat meningkatkan kerja tanam dan menurunkan biaya produksi. Selain itu, mesin juga bermanfaat untuk menghemat tenaga para petani. Hingga saat ini,
Keempat metode tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Dukungan dari petani dan masyarakat memang dibutuhkan demi tercapainya kesuksesan kedaulatan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwal, NIM A03203118. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan teman saya sebelumnya. Jadi adapun faktor penyebab industri pertanian di Indonesia belum meningkat. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tingkat kesuburan tanah belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat. Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan dan berakibat terhadap gizi buruk di Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jadi, menurut hemat saya bahwa negara yang memiliki sumber daya yang melimpah belum menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, proses dan pemanfaatan sumber daya pertanian tersebut. Adapun pertanyaan berikutnya adalah mengapa bisa demikian? Jadi hal ini disebabkan selain adanya ketimpangan kepemilikan lahan yang menyebabkan industri pertanian belum optimal adalah karena yang pertama, faktor sumber daya manusia atau SDM bidang pertanian di Indonesia rata-rata berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan masih lemah karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Yang kedua, daya dukung proses produksi belum mencukupi karena rata-rata petani di Indonesia dalam menggarap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga biaya menjadi tinggi dan hasil kurang optimal. Yang ketiga, faktor-faktor tersebut disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang berorientasi terhadap industri pertanian, baik program studi yang terkait dengan pengelolaan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengelolaan pasca panen dan teknik produksi untuk produk jadi serta manajemen tata niaga hasil pertanian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Majir, NIM A032033, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bahas. Langsung saja. Yang keempat, pengembangan modal sosial berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian. Yang kelima, industri pertanian idealnya melakukan analisis strategis dengan menerapkan strategi Plug-Halekik yang merupakan strategi kolaborasi antara akademik, bisnis, government, custom, dan media atau ABGCM. Penerapan strategi akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang berimbang di bidangnya masing-masing sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai peran dalam mencetak SDM dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri bidang pertanian dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan industri pertanian yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam roadmap pengembangan industri yang dibuat oleh government, dan selalu menggandeng media untuk sosialisasi dan diseminasi hasil riset tersebut sehingga tersampaikan kepada para petani dan atau industri bidang pertanian. Strategi ini akan bermanfaat karena hasil kolaborasi tersebut akan menjawab permasalahan dalam industri pertanian mulai dari industri hulu hingga industri yang ada di hilir. Itulah tadi penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan industri pertanian yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.